Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar ya? Semoga teman-teman semua tetap selalu semangat dalam belajar dan tetap selalu jaga kesehatan. Kami, mahasiswa manajemen Universitas Serang Raya, ingin mengajak teman-teman semua belajar bersama mengenai kepuasan kerja. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu kepuasan kerja, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Evi Oktaviani, NIM 31218106, dan teman-teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhayati, NIM 31218127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Surya Pratama. NIM saya 31218274. apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja, teori kepuasan kerja, faktor penentu kepuasan kerja, dan dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Yuk kita mulai. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Suatu kondisi yang subjektif dari keadaan diri seseorang, sehubungan dengan senang atau tidak senangnya akibat dari dorongan atau kebutuhan yang ada pada dirinya, dan dihubungkan erat dengan apa yang diharapkan karyawan terhadap pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan. Selanjutnya yaitu teori kepuasan kerja. Menurut Wesley dan Yuki tahun 1977, teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam. Yang pertama yaitu teori perbandingan intrapersonal. Kepuasan atau ketidakpuasan yang dilakukan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperoleh dari pekerjaan yang menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan apabila perbedaan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaannya itu kecil. Sebaliknya, ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu bila perbedaan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaannya itu besar. Dan yang kedua, yaitu teori keadilan. Seseorang akan merasa puas atau tidak tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas situasi. Perasaan equity atau inequity atas suatu situasi diperoleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, maupun di tempat lain. Nah, yang ketiga yaitu teori 2 faktor. Prinsip ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Yang pertama yaitu dissatisfied atau hygiene, yang dimana situasi tersebut dibuktikan dengan prestasi, pengakuan, wewenang, tanggung jawab, dan juga promosi. Nah, yang kedua satisfier atau motivators adalah faktor kepuasan yang terbukti dari gaji, insentif, pengawasan, hubungan pribadi, kondisi kerja, dan juga status. Faktor penentu kepuasan kerja. Yang pertama ada gaji atau upah yang mempunyai dampak terhadap motivasi kerja seseorang jika besarnya imbalan sesuai dengan tinggi prestasi kerjanya. Yang kedua ada tugas atau pekerjaan yang diberikannya. Adanya kesesuaian kerja dengan keterampilan dan kemampuan karyawan diharapkan mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, ada peluang untuk mendapatkan promosi dalam jenjang karir. Selain mendapatkan kestabilan moral karyawan pada perusahaan, promosi juga memberikan peluang untuk mengembangkan pribadi karyawan, menumbuhkan tanggung jawab yang lebih besar, dan juga meningkatkan status sosial. Promosi yang dilakukan dengan cara yang adil akan memberikan kepuasan pada karyawan. Di sini saya akan menjelaskan penentu kepuasan kerja. Yang pertama ada supervisi. Tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Karena itu, aktivitas karyawan sangat tergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan di tempat kerja. Pengarahan, perhatian, dan motivasi dan pemimpin diharapkan dapat mendorong karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, rekan kerja. Eratnya hubungan rekan kerja atau teamwork akan mempengaruhi
pada mutu kerja yang dihasilkan kelompok dengan tingkat kekompakan yang tinggi akan membuat karyawan merasa puas berada dalam kelompoknya. Dan yang ketiga, ada lingkungan kerja yang bersih dan menyenangkan. Lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan menyenangkan akan membuat pekerjaan lebih mudah ditangani. Namun, jika tidak menyenangkan atau bising dan kotor, maka akan mengakibatkan terganggunya penyelesaian pekerjaan. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan kepuasan kerja. Saya akan lanjut dalam dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, ketidakhadiran. Ketiga, motivasi. Keempat, konflik. Kelima, sikap. Keenam, masalah kesehatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rawan kecelakaan. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga teman-teman semua bisa memahami dan bisa mengerti apa yang telah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.